selamat pagi Mbak Imi. Halo, selamat pagi. Hari ini kita sudah kembali di Print Time episode ke 150-an. Wow. Wow, kenapa Mas? Karena saya udah lama banget nggak print time tuh. Waktu masih di bawah 100 kayaknya. Iya, betul. Iya kan? Jadi yang kita sudah cukup lama ya ngobrol dengan Wimit semua di sini dan sekarang sudah menginjak episode 150-an. Wow, luar biasa sekali. Masih bersama dengan saya juga Wimit semua ya, tetap di sini host Kak Isna Rayani dan seperti biasanya kita sudah ditemani oleh produk spesialis kita yaitu Ulin, produk spesialis dari Wujud Unggul. Dari Wujud Unggul. Fokusnya di produk apa nih Mas? Untuk sekarang saya di 2026 fokusnya di brand Rhinotech. Oke. Untuk sekarang. Tapi kan sekarang lagi naik Epson kan. Jadi tetap ada sampingan Epsonnya. Ini tetap dibahas gitu ya Mas ya. Jadi memang kalau di Wujud Unggul sendiri gitu ya, mungkin ada produk spesialis yang cukup segmented, tapi tetap melayani konsultasi dari Wimit semua dalam segala jenis produk. Segala jenis produk, betul. Semuanya kayak gitu. Jadi meskipun misalnya fokusnya di Grando, Rhino, Roland, Epson dan lain-lain, kita tetap bisa melayani apapun yang Wimit mau nih. Betul. Kalau tiba-tiba juga nanya, Mas saya mau nanya dong kalau soal flora gimana gitu. Aman, bisa langsung dijelaskan ke produk spesialis. Betul, gitu kebutuhannya sih. kayak gimana nih dan gimana. lain-lain. Iya, karena memang produk kita kan banyak. Jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan customer. Walaupun misalnya customer nanya di brand A, kita juga ada brand B, C, D. Kita tawarkan juga yang sesuai dengan kebutuhan customer ini sebenarnya di brand apa. Gitu. Oke. Karena kadang itu yang membedakan kebutuhan customer itu kayak gimana sih Mas? Apakah ada customer yang maunya murah tapi bagus, tapi yang satunya mahal tapi yang memang scale up, atau seperti apa tuh Mas yang membedakan sampai kita punya variasi? Oke, yang membedakan itu biasanya pertama pasarnya dia mau pasar yang menengah ke bawah atau menengah ke atas, itu yang pertama. Yang kedua dari segi maintenance mesinnya, karena kalau yang menengah ke bawah otomatis dia maintenance mesinnya lebih sering. Oke. Kalau dia biasanya pemula itu mainnya di yang mesin yang bandel, kategori bandel yang nggak selalu manggil teknisi, tiap tahun bisa 4 kali, 5 kali gitu. Kalau bisa yang setahun jangan manggil teknisi, karena mesinnya memang benar-benar bandel, itu sih. Jadi memang balik lagi tergantung kebutuhan customer, kita gali kebutuhannya sebenarnya di mesin apa, gitu. Wow, itu sangat insightful ya, saya juga baru mengerti bahwa ternyata memang pilihan printer itu nggak cuma ngomongin soal hasilnya nanti, Betul. tapi juga tentang maintenance-nya gimana nih? Maintenance-nya gimana, karena maintenance kan sangat penting, dan biasanya itu tidak diperhitungkan. Jarang sekali memperhitungkan, apalagi pemain baru. Yang diperhitungkan pasti harga. Itu harga berapa, padahal di balik itu masih ada maintenance yang harus dilakukan. Ketika sering maintenance, otomatis sering mengeluarkan uang. Betul. Bisa jadi boncos di maintenance-nya. Gitu. Berarti beli printer yang cukup affordable, tapi maintenance-nya gede. Iya, dan betul. bisa juga kita beli printer yang sekalian nih kualitasnya oke, tapi jarang disamperin teknisi. Betul. Gitu ya. Oke, tapi kan untuk dari Wujud Unggul sendiri memang menyediakan layanan maintenance bulanan ya Mas ya? Betul, kita memang menyediakan maintenance bulanan supaya memang customer juga selain mesinnya lebih terawat, juga teredukasi juga. Karena kan ketika ada maintenance bulanan ke sana, otomatis customer jadi tahu, oh ternyata maintenance bulannya seperti ini, untuk supaya mesinnya tetap awet dan terjaga itu harus seperti ini. Jadi mereka juga bisa teredukasi. Gitu Oke, karena kemarin kita sempat main juga nih ke salah satu customer kita gitu ya, pemain Sublime. Dan di situ kita main bersama teknisi untuk maintenance aja. Sebenarnya printernya aman aja, tapi memang teknisi kunjungan ke sana untuk mastiin nih. Kita kan nggak nunggu rusak baru diservis. Iya, tapi betul. Kita meskipun sedang jalan lagi oke pun kita cek, oh ini perlu dibersihkan, ini perlu mungkin ada treatment tertentu supaya memang hasilnya tetap maksimal. Iya, kayak betul. gitu. Luar biasa banget nih. Dan memang kita lifetime ya Mas ya untuk layanan teknisi ya? Lifetime, sampai memang benar-benar customer-nya yang lari sendiri. Selama customer-nya masih mau kita gandeng, pasti kita gandeng. Oke, jadi kalau memang customer kita masih ada di segmen printing ya Mas ya, Iya. nggak tiba-tiba berubah ke F&B. Kalau buka resto kan kita nggak ikut ngurusin listriknya Wimit semua ya. Betul. Kita bantu untuk instalasi printer, kita bantu service, kita bantu maintenance kayak gitu. Dan mungkin training juga pastinya kepada operator dari printer tersebut. Nah, kita sudah masuk 2026 dan bahkan ini adalah hari terakhir nih. Ini udah masuk Februari sih ya untuk 2026. Dan benar. di tahun 2026 ini sudah setelah lewat 1 bulan nih Mas. Kira-kira kalau Mas Ulin sendiri melihat printing ini secara luas seperti apa? Dari segmen mungkin digital printingnya,
garment tekstil atau mungkin profesional foto printing dan lain-lain. Apakah memang masih demand-nya masih tinggi atau orang sudah mulai beralih ke hal yang lain nih? Untuk makin tahun itu mereka makin banyak peminat bahkan. Karena kan sistemnya seperti ini. Ketika kita lihat orang yang misalkan main di garment tekstil dan itu jalan, kita sebagai pemilik modal itu pengen invest juga ke hal yang sama. Karena Iya. itu peluangnya sangat besar. Betul, Gitu. betul. Jadi kan kayak tahun di 2025, tahun 2025 itu lagi naik-naiknya kayak fun run, kayak seperti itu. Iya, Artinya pengusaha sublim itu semakin naik dan betul. banyak pemain-pemain baru yang beli printer sublim untuk main di hal yang sama. Oke. Seperti itu. Karena memang dari tahun ke tahun kan teknologi semakin canggih, terus kreativitas orang juga semakin tinggi. Jadi mereka bisa pasarnya bisa offline, bisa online. Jadi lebih luas lagi sehingga membuat pasar ini jadi lebih berkembang. Seperti itu sih. Oke. Jadi bukan makin turun malah makin berkembang. Makin berkembang Makin ya. berkembang. Dan memang kalau misalnya kita lihat Indonesia ini dari semua kalangan masyarakat dari mungkin menengah ke bawah atau menengah ke atas itu semuanya konsumtif, Mas. Betul, semuanya Semuanya konsumtif. konsumtif. Baik itu di sisi kita mungkin kalau ngomongin digital printing, stiker-stikeran dan lain-lain itu cukup luas gitu ya dan memang Betul. itu memenuhi banyak kebutuhan, anak sekolah juga butuh dan lain-lain dan lain-lain. Tapi kalau untuk apa namanya garment tekstil ini kayaknya ini adalah segmen yang nggak akan pernah mati. Betul, nggak akan pernah mati karena memang kan dibuat harian kan. Betul. Konsumsi yang harian Betul. dan sekarang makin apa ya? Kalau zaman-zaman yang dulu banget mungkin beli baju bisa setahun sekali, 2 kali. Kalau Iya. sekarang ya hampir setiap hari, hampir setiap minggu mereka beli. Betul, karena sekarang semakin banyak juga fashion yang dimana orang-orang itu model-modelnya macam-macam tapi harganya cukup affordable. Betul, Harganya affordable. Tapi memang kan kalau misalnya kita ngelihat hal seperti itu juga ngaruh dengan sustainability dari pakaiannya itu sendiri. Betul. Semakin mudah dijangkau, kemungkinan itu tidak terlalu bertahan lama Iya. gitu ya. Dibanding dengan kalau misalnya kita beli yang sekalian mahal nih dan itu mungkin bisa kita pakai sampai tahunan kayak gitu. Dan mungkin itu juga karena kita udah ngomongin garment tekstil gitu ya dan tadi sudah kita ngomongin tentang sublim. Kita kan akrab banget dengan dua segmen yaitu sublim dan juga DTF. Betul. Kalau sublim lagi naik banget sama fun run tadi, DTF-nya gimana Mas? Apakah masih naik juga atau sebenarnya DTF ini sudah mulai digeser nih sama segmen yang lain? Sebenarnya kalau DTF itu masih cukup stabil, hanya saja untuk di pasaran sekarang lagi perang harga saja sih. Oke. Perang harga karena memang ada beberapa produk Cina mengeluarkan tinta yang sangat-sangat murah. Dan karena tinta sangat murah, kualitasnya pun juga sangat-sangat menurun. Yang Oke. dulunya DTF mungkin keluar itu masih bagus, untuk sekarang banyak yang beredaran itu DTF mungkin dicuci berapa kali udah ngelopek kayak gitu ya karena memang mereka memakai tinta murah untuk perang harga yang sebenarnya itu nggak bagus untuk bisnis itu gitu. Itu sih. Cuman kalau untuk peluangnya masih sangat-sangat bagus. Kalau misalnya saya adalah pengusaha baru gitu di bidang sablon DTF, kenapa? Tapi kan kalau misalnya saya mau ikut perang harga juga nih Mas, karena maksudnya ya orang udah kejar-kejaran harga turun, Betul. saya nggak mungkin beli yang mahal untuk ikutan harga turun, pasti saya harus beli yang murah juga gitu yang bisa kejar-kejaran. Kenapa dia nggak oke untuk bisnis? Maksudnya kan masih ada marketnya nih. Memang masih ada marketnya. Jadi gini, sebagai pemain baru saya sarankan nggak mengikuti perang harga. Kenapa? Karena kan pengusaha itu harus punya identitas sendiri kan. Oke. Ketika customer misal datang ke tempat pengusaha tersebut dan memang hasilnya bagus, harganya masih terjangkau, otomatis akan balik lagi. Iya. Tapi ketika dia udah datang dapat harga murah, kecewa, dia akan cari lagi. Bukan marketnya nggak ada, tapi dia cari ke pemilik DTF yang lain, yang lebih bagus. Otomatis marketnya tetap ada, cuman dia akan lebih milih, selektif. Berarti sebenarnya customer itu selalu ada, tapi kita nggak punya loyal customer jadi ya, Betul. yang selalu langganan di kita. Karena belanja dan langganan itu dua hal yang beda ya Mas? Dua hal yang beda, karena belanja Oke. itu ya bisa nyubi. Orang-orang yang baru pengen belanja. Cuman untuk kembali lagi itu kan dilihat dari kualitas. Betul. Kalau memang kualitasnya bagus, dia cocok, ya dia akan balik lagi, repeat order. Bahkan bisa ngajak teman-temannya untuk di situ juga belanjanya. Itu. Oke, wow. Karena memang ada harga, ada kualitas ya UMIT Betul. semua. Dan kalau kita ngelihat sekarang kan memang sudah terjadi di daerah Jawa terutama gitu ya. Karena kalau daerah luar pulau mungkin perang harganya belum terlalu sengit ya Mas. Belum terlalu, masih tinggi kalau di Masih luar tinggi Jawa. ya, Iya. masih tinggi untuk potensinya kayak gitu. Dan ini mungkin kita juga akan ngomong, kalau misalnya adalah momen di mana sedang terjadi perang harga seperti ini,
Apa yang ditawarkan oleh Mas Ulen selaku produk spesialis wujud unggul kepada customer yang baru mau mulai? Dia punya potensi nih untuk DTF, dia juga udah punya market. Tapi dia masih bingung apakah mau ngambil yang tadi, printer yang affordable tapi mungkin harganya juga so-so gitu biasa aja. Atau mungkin printer yang ini cukup high end tapi ini bisa ngejaga sustainability marketnya. Nah, dia punya budget untuk kedua itu. Untuk kedua itu ya saya sarankan tetap dia pakai printer yang memang bagus, hasilnya juga bagus, cara maintenance yang nggak terlalu banyak maintenance, dia masih bisa masuk di pasar yang menengah. Bukan hajar-hajaran harga, tapi harga yang awal stabil itu masih bisa. Untuk hajar harga sebenarnya masih bisa, cuman untuk marginnya bakal tipis. Marginnya Dan tipis, itu menurunkan identitas dia sebagai pengusaha. Apa pengaruh margin produk dan identitasnya, Mas? Sangat-sangat pengaruh karena gini, setiap pengusaha itu harus punya identitas yang dia memang ibaratnya bagus, paling bagus di daerah tersebut. Karena kalau dia udah paling bagus, otomatis semua orang akan lari ke dia. Betul. Nah, sedangkan misalkan punya pesaing yang memang harganya turun, tapi kualitasnya turun, kualitasnya jelek, sekali cuci, 2 kali cuci, udah jelek, otomatis dia nggak akan balik lagi, akan kembali lagi ke yang bagus. Walaupun harganya misalnya selisih 5.000, 10.000, nggak masalah, yang penting bisa dipakai jangka panjang. Kan seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya nih kita di produk-produk yang kita miliki gitu ya, dari banyak sekali brand yang sudah kita sebutkan tadi, kalau misalnya mau masuk ke segmen DTF yang tadi tuh ngambil startnya di kelas harganya menengah, karena banyak variasi produk, tapi yang paling affordable tuh harganya kelas menengah tuh. Iya. Itu kita akan arahin ke arah mana, Mas? Ke arah untuk sekarang di 2025 itu kan kita memang Epson launching untuk DTF. DTF. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan pasar sekarang yang memang hajar-hajaran harga. Sekarang Epson mengeluarkan produk DTF gitu. Yang memang harganya untuk di pasaran bisa harga menengah, tapi kualitasnya bisa terjamin, maintenance-nya nggak terlalu karena dengan garansinya juga 3 tahun dan garansinya itu full 3 tahun. Full itu termasuk printhead, jalur tinta, di mana yang printer Cina itu hanya garansi 1 tahun, tapi tidak termasuk printhead dan jalur tinta. Padahal printhead dan jalur tinta itu sangat-sangat penting dan rawan. Yang biasanya untuk rusak duluan itu di situ. Tapi Epson berani jamin itu karena dia memiliki teknologi yang lebih canggih daripada produk Cina. Ada beberapa pertanyaan yang muncul dari penjelasan bahwa Epson habis launching DTF G6030 ini. Ini hal yang sudah kita tahu semuanya gitu ya. Tapi satu, dia punya teknologi yang bagus. Teknologi apa yang membedakan dia dengan printer yang lain? Yang pertama, dia sudah pakai single head. Tapi headnya itu memang lebih besar dari head Cina untuk single headnya. Kalau produk Cina kan minimal 2 head. Nah, untuk 2 head itu konfigurasi warnanya dia harus sangat-sangat susah. Karena untuk menyetabilkan antara warna sama head putih. Head warna sama head putih. Itu supaya hasilnya nggak bayang. Jadi perlu konfigurasi yang sangat-sangat detail. Nah, sedangkan di produk Epson ini nggak perlu konfigurasi. Kenapa? Karena dia pakai single head sehingga bisa membuat hasil itu lebih presisi dan lebih bagus. Berarti kalau misalnya di printer Cina ada 2 head nih. Satu untuk warna putih, satunya untuk CMYK-nya. CMYK gitu ya. Itu kan memang pada dasarnya putih jalan CMYK. Iya. Putih jalan CMYK gitu. Kalau misalnya cuma single head, gimana dia jalan sekalian tuh, Mas? Nah, itulah teknologi Epson. Dia langsung pakai single head, mengeluarkan tinta putih sama tinta warna langsung. Jadi tinta putih, tinta warna, enggak tinta putih ngeblok dulu, baru tinta warna enggak. Jadi langsung sekali jalan. Itu yang bikinnya presisi ya? Presisi, jadi nggak akan bayang hasilnya. Nggak akan kayak produk reject, nggak akan seperti itu. Nggak akan kayak produk reject yang warna putihnya di sini, warna anunya di sini gitu ya semua. Nggak pas gitu. Berarti itu yang satu, presisi pastinya ya? Betul. Terus yang kedua, dari segi hasil, kalau hasil untuk printer Cina yang sekarang beredaran itu hasilnya terlalu kayak plastik, jadi kresek-kreseknya itu dan ketika dipakai itu pasti panas. Tapi ketika pakai printer Epson itu enggak, karena hand feel-nya itu sangat lembut dan enggak seperti kresek. Itu karena memang formula tintanya kan udah dibuat khusus sedemikian rupa, didesain supaya customer ini puas dengan hasilnya. Makanya si Epson ini baru mengeluarkan di tahun kemarin. Padahal DTF itu kan udah sangat-sangat lama, bertahun-tahun. Tapi kan mereka akan mendevelop DTF
yang memang ketika dikeluarkan itu nggak mengecewakan bagi customer. Oke, berarti sebenarnya emang episode ini dia riset dulu nih. Riset dulu, risetnya panjang. Risetnya panjang, dia melihat ini kekurangan apa yang masih dijalani sama brand-brand sebelumnya untuk kemudian mereka solve gitu ya, mereka tangani dan mereka kasih jawaban bahwa oh kalau ini kurangnya di sini kita bisa tutupin, Iya, kita bisa betul. kasih jawaban dan juga kita bisa kasih hasil yang sebenarnya orang bisa orang bisa andalkan lah ya kalau produk Epson. Dan inilah kenapa kalau di film-film memang pahlawannya selalu menang terakhir ya semua. Jadi udah mau habis filmnya baru dia menang ya. Oke, jadi mungkin kadang-kadang kan orang akan mikir tuh Mas, Epson ini baru ngeluarin DTF sekarang padahal DTF udah bertahun-tahun, apa nggak telat kayak gitu? Kalau dibilang telat enggak, karena menurut saya Epson ini akan mengembalikan DTF seperti dulu, karena dulu kan DTF memang masih tinggi nggak hajar-hajaran harga. Karena sekarang DTF market DTF sudah hajar-hajaran harga, bukan marketnya nggak ada, tapi para pengusahanya itu sudah hajar-hajaran harga. Maka Epson mengeluarkan ini untuk menyetabilkan lagi bahwa DTF itu sebenarnya nggak jelek, DTF itu bagus. Makanya Epson berani ngasih garansi 3 tahun karena dia tahu bahwa printernya itu memang printer yang bandel. Terus hasilnya dia bakal lebih presisi, lebih bagus. Itu sih. Oke. Problem di proses produksi DTF itu apa sih Mas sebenarnya? Problem di produksi DTF pasti ya untuk dari printernya sendiri ya. Printernya itu pasti gampang mampet karena memang tinta putihnya itu gampang gumpal. Seperti itu. Oke. Jadi nah, sedangkan di printer DTF Epson ini itu dia sudah untuk tintanya ada udah anti clogging. Terus printernya ada teknologi auto maintenance. Jadi saat dinyalakan itu otomatis akan print head akan cleaner sendiri. Terus saat dimatikan itu juga akan cleaner sendiri. Jadi udah otomatis maintenance sehingga print head ini nggak kering, tetap lembab, nggak cepet buntu. Gitu. Oke, satu, dia anti clogging. Kenapa bisa anti clogging? Kalau di tempat lain kan banyak tinta yang mudah menggumpal dan itu yang bikin clogging. Betul. Epson kenapa bisa dia anti clogging? Ya karena memang formula tintanya udah dibikin seperti itu. Karena itulah lamanya riset dia itu di situ. Karena memang keluhan pertama itu ya pasti di tinta putih dulu untuk DTF merek Cina ya. Merek Cina itu tinta DTF itu gampang gumpal. Sehingga Epson itu riset panjang bagaimana caranya supaya tinta ini nggak cepet gumpal. Itu jadi kalau dibilang tapi tinta ini mahal, ya memang mahal karena risetnya panjang, terus juga sekaligus dikasih solusi bahwa oh ini nggak ada ancaman yang seperti di printer Cina. Nah, seperti itu. Tintanya mahal tapi itu ngejaga printnya sehat. Tinta murah bikin clogging WMAT semua. Nanti kalau sering clogging, mampet-mampet kan ganti print head ya. Mohon maaf itu mahal sekali ya Mas. Mahal sekali, bisa 20-an. Bayangkan 20-an 3 tahun udah berapa? Iya, mana nggak garansi lagi dong. Garansi. Epson kan garansi 3 tahun termasuk print head ya? Betul, garansi 3 tahun termasuk print head. Jadi berarti dia invest sekali, dan selama 3 tahun itu nggak perlu memikirkan maintenance dari printernya. Kalau ada kerusakan, kalau harus ganti part, dia nggak perlu memikirkan itu, karena sudah digaransi. Dia hanya memikirkan pasarnya, supaya tetap jalan bisnisnya, untuk invest mesinnya bisa cepat kembali. Gitu. Oke. Jadi Epson ini memang ada harga ada rupa WMAT semua. Dari mungkin secara whole body-nya, fitur dan bahkan tintanya pun formulasinya khusus ya. Dan kemudian juga segala fitur tadi dan auto cleaning untuk print head Mas. Itu kan Epson otomatis? Otomatis. Kalau printer lain gimana? Kalau printer lain, printer merek Cina enggak, dia manual. Manualnya jadi dituang di tempat print head-nya, dituang baru turun. Nah itu, jadi dia harus manual, jadi lebih effort. Itu pun kalau operator nggak lupa namanya. Ketika kadang kita usaha itu kita serahin ke operator, bukan kita yang megang sendiri. Nah si operator karena nggak merasa memiliki, akhirnya ya yang penting jalan. Dia nggak memikirkan nanti resiko-resiko ke belakangnya itu. Oke, itu yang membedakan ya. Kalau misalnya udah itu juga berarti kita nggak cuma ngejual printer, kita menjual kenyamanan nih. Kenyamanan, benar. Bayangin kita lagi liburan, enak-enak gitu ya, liburan Idul Fitri besok, tapi usaha kita masih jalan nih, dipegang sama operator. Lupa cleaning. Gimana tuh? Akhirnya mampet, ganti head, 20 juta. Pulang liburan, bukannya happy-happy, malah makin pusing. Karena harus ganti head tuh semua. Wow, itu
Nah, sementara juga kalau di Epson itu kan mereka juga punya banyak sekali software yang mereka bisa mantau tuh Mas. Oh iya, di Epson memang ada. Jadi ketika memakai printer Epson, dia itu harus memang connect ke port LAN. Jadi nanti dia itu bisa dipantau sama kayak penggunaan tintanya, itu akurat itu. Jadi memang untuk maintenance juga lebih mudah karena bisa dilihat dari situ. Itulah kenapa Epson harus connect WiFi supaya apa? Supaya nanti port LAN-nya jalan gitu. Jadi pantauan-pantauan untuk maintenance-nya jalan berapa, terus habis tintanya berapa, itu ketahuan. Jadi nggak ada namanya sebagai pengusaha ketika ngelepas mesin ini dia nggak tahu hitungan mesin ini karena udah tahu, udah pengeluaran udah ada semua. Dan itu ada riwayatnya? Ada. Oke. Tuh, jadi lebih enak mantaunya. Lebih enak mantau, jadi sambil lebaran gitu ya, jalan-jalan sama keluarga sambil mantau, oh ini lagi nyetak segini, habis nyetak segini, ini kita hasilnya segini, gini. Karena kadang-kadang itu kan ya, kalau nggak kita pantau, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang, kayak gitu ya semua. Nah ini memang episode ini nggak cuma ngejual produk, tapi juga ngejual bisnisnya, whole package bisnis untuk jalan, sistem dan segala macam didukung sama WU yang produk spesialisnya siap konsultasi, yang teknisnya siap untuk menemani nih prosesnya supaya sehat terus printernya kayak gitu ya. Berarti kalau misalnya nih kita sudah punya printer DTF Epson, kita apakah saya yang punya printer DTF Epson akan pede untuk bangun brand sendiri, Mas? Sangat-sangat pede karena memang untuk hasil sudah sangat-sangat bagus, beda dengan printer-printer Cina, itu yang pertama. Terus yang kedua, dia bisa membuat value dari brandnya itu naik. Kenapa? Karena hasilnya itu bagus. Kalau dibandingkan misalnya sablon manual gimana? Ya mirip gitu. Kalau dulu sablon manual kan memang bandingannya sama DTG. Yeah. Tapi hadirnya Epson ini itu mirip hasilnya sama sablon manual, sedangkan sablon manual dikerjakan yang begitu lama, sedangkan printer DTF itu sangat-sangat mudah, sangat cepat, wow. Dengan hasil yang sangat-sangat bagus. Sangat bagus. Gitu kan kadang-kadang itu kita minggu lalu saya dan teman-teman itu main ke daerah pasar Tugu Pahlawan gitu, keliling-keliling banyak banget penjual di sana. Dan banyak banget juga penjual yang jualan kaos sablon. Nah, kaos sablon itu kan biasanya itu kalau yang di pasar-pasar gitu kan no brand gitu ya Mas ya. No brand. Itu berarti kan pasti tetap ada printer yang memproduksi itu. Tetap ada gitu kan. Nah, ketika misalnya kita melihat yang no brand itu, tentu saja kita tahu juga kualitasnya seperti apa gitu ya. Mungkin berbeda dengan kalau misalnya kita melihat kaos-kaos yang di distro kayak gitu. Kita ini buka-bukaan aja karena kadang dari jenis kainnya beda, dari kenyamanannya beda, dari hasil desain DTF di bajunya itu juga beda kayak gitu ya. Nah itu kalau misalnya tetangga nih punya printer Cina dan kemudian produksinya mungkin untuk yang quantity, ngomongin yang praharga tadi, ya biar banyak produksi dan segala macam. Saya juga punya DTF juga nih, bukan DTG, punya DTF Epson. Apakah saya bangun brand saya sendiri di distro itu akan beda tuh Mas hasil, apakah sejauh itu perbedaan gap selisih antara kaos yang misalnya kita lihat di pasar sama di distro, tapi sama-sama DTF? Hasilnya pasti sangat jauh, sangat jauh. Mulai dari hasil desainnya, hasil gambar yang dihasilkan, terus hand feel-nya juga bakal beda, terus keawetannya juga bakal beda. Karena kalau kita sudah main brand, punya brand, ya harus dijaga itu. Bukan hanya dari kualitas kainnya atau kualitas kaosnya, tapi juga kualitas dari sablonnya itu sendiri. Karena apa? Kalau kain bagus, sablon jelek, ya pasti brandnya turun. Betul. Sablon bagus, kainnya jelek, brandnya juga turun. Nah, sedangkan untuk brand itu harus memikirkan dua itu. Dan biasanya brand itu kaosnya pasti bagus. Nah, yang jadi masalah itu adalah hasil dari sablonnya. Betul. Nah, itu. Sedangkan ketika pakai printer DTF Epson, itu hasilnya sudah pasti terjamin. Untuk hand feel-nya sudah pasti oke. Oke, wow. Ini berarti emang Epson ini risetnya lama banget. Risetnya sangat-sangat lama. Hadir dengan semua solusi ini. Hadir dengan semua kualitas ini gitu ya. Kualitas dari printernya sendiri, semua urusan bersama dengan printer dan lain-lain, softwarenya juga, dan juga hadir kepada WMS untuk memang ngasih, nggak usah ikutin perang harga deh, langsung bangun brand sendiri aja gitu ya. Bangun kelas sendiri kayak gitu ya. Benar, soalnya memang untuk DTF,
yang ada di pasaran itu keluhannya yang pertama gampang mampet. Oke. Gampang mampet untuk di print head-nya karena tinta putihnya gampang gumpal. Terus yang kedua, hasilnya itu sama kayak kresek. Jadi ketika nanti dipakai itu panas banget. Makanya sering menghindari DTF, dibilang DTF pasti jelek, DTF pasti jelek. Ya karena itu dia memakai tinta yang murah sehingga hasilnya juga pasti ketika dipakai panas. Terus yang ketiga nggak akan tahan lama itu. Oke. Makanya ketika hadir DTF Epson itu menjawab ketiga ini, bahwa ketiga ini sudah hilang ketika memakai printer Epson. Gitu. Wow, ini bener-bener kita nih datang ngasih solusi WMIT semua. Luar biasa banget ya. Dan memang untuk G6030 ini sendiri yang launching 2025 sekarang sudah banyak penggunanya ya Mas ya? Sekarang sudah banyak penggunanya karena mereka juga nggak mau masuk di pasar yang sama dengan orang-orang yang hajar-hajaran harga tapi kualitas nggak terjaga. Betul. Dengan resiko yang tinggi juga di printernya. Mereka nggak mau ketika udah jalan itu malah boncos akhirnya. Nggak ada yang mau order karena hasilnya jelek, terus printernya juga maintenance terus. Iya, Makanya banyak pengguna Epson sekarang. Kenapa? Ya karena ketika dia udah invest, dia jaga kualitas, dia jaga untuk maintenance-nya, terus juga secara keawetan dia juga dapet. Dan ternyata ada juga customer yang sebenarnya udah jalan nih DTF dengan printer Cina. Beli lagi Epson untuk dia buka Market diferensiasi marketnya dia sendiri gitu. Iya. Dia udah produksi kaos-kaos sablon yang memang dia sudah edarkan di pasar gitu ya. Dan sekarang dia bangun lagi, dia beli printer DTF sendiri yang memang kalau mau harganya yang kalau ngejar quantity ini, kalau ngejar quality ini. Iya. Kayak gitu ya. Nah, itu enaknya kalau dia sudah punya market yang ibaratnya market yang low, dia beli printer itu kan sebenarnya untuk menggait market supaya posisi DTF dia itu tetap bagus. Betul. Karena nggak ada yang nyacat. Ibaratnya kan tergantung pilihan konsumen. Konsumen pengen yang seperti apa. Kalau yang bagus saya ada dengan harga sekian. Kalau yang kurang bagus saya juga ada dengan harga sekian. Jadi konsumen itu nggak akan nyacat, jangan nyetak di sana karena jelek gitu. Enggak, kan itu pilihan mereka. Betul. Sedangkan kalau hanya punya satu yang kualitasnya memang diturun sehancur-hancurnya, ya udah mati lah gitu. Itu sih, bukan pasarnya yang nggak ada, pasarnya itu masih ada, cuman balik lagi ke pengusahanya sih. Betul. Bagaimana cara dia untuk mempertahankan kualitasnya seperti apa itu. Betul. Karena memang DTF ini sampai sekarang WMIT semua, bahkan di jersey yang di Sublime pun ada DTF-nya. Iya benar. Kayak misalnya di tag untuk anunya ya, ukuran baju. Kemudian juga kayak tag-tagan apa sih yang logo-logo ya, dan segala logo macam nomor punggung biasanya juga. Iya, nomor punggung kayak gitu. Itu semua masih di DTF juga WMIT semua. Jadi banyak market yang dan cukup luas. Dan memang sebenarnya nggak cuma di kaos ya Mas. Nggak cuma di kaos, bisa di jaket, bisa di tas, di bisa di topi. Banyak banget dan bahkan bisa di sepatu. Bisa di sepatu. Yang penting memang semuanya itu bahannya ada kanvasnya gitu ya. Semua bahan sebenarnya bisa, yang penting ada pori-porinya aja biar ini. Oke. Dipres bisa. Tapi di bahan jangan di kulit ya, Mas. Wah, kalau di kulit tato nanti. Ada pori-porinya. Jadi memang untuk Epson ini kita udah nggak usah diragukan lah ya. Iya, kalau misalnya kita lagi ngomongin Epson, ada aja gebrakannya, ada aja fiturnya yang bikin orang-orang itu nyaman dan aman dan bisnisnya itu berkembang. Iya benar. Jadi ketika beli printer Epson ya paling hanya memikirkan bagaimana caranya mengembangkan bisnisnya, bukan memikirkan bagaimana maintenance-nya. Betul. Fokusnya satu, mengembangkan bisnis, mengembangkan market. Kalau yang lain fokusnya dua, marketnya jalan, printernya aman gitu. Jadi harus dipikirin juga tuh, jangan sampai lagi rame-rame orderan tiba-tiba clogging, wadaw itu langsung udah mampet, udah nungguin teknisi, nungguin spare part, belum lagi dan lain itu kan pasti itu pusing sih. Pusing banget. Harus pasti. lempar itu yang lain ya. Tolong ini saya lagi nggak bisa ngerjain orderan lagi banyak-banyaknya kayak gitu. Sementara kalau untuk Epson satu aman, dan kenapa mereka berani ngasih garansi 3 tahun all part? Karena mereka pede dengan produknya. Pede banget dengan produknya karena kan risetnya juga sudah lama, dia sudah menjawab segala bentuk keluhan dari para pemain DTF sehingga ya aman. Itulah Epson ketika mengeluarkan pasti dia risetnya sangat panjang. Nggak asal yang boom yang mana dikeluarkan enggak, tapi dia perlu riset yang panjang. Ketika dia mengeluarkan nggak ada yang kecewa dengan produknya. Oke, luar biasa banget nih. Dan memang Mas Ulin biasanya
kalau pakai kaos-kaos sablon, hari ini kan pakai kaosnya polos. Kaos polos. Kalau kerja kaosnya polos berarti. Kalau pakai kaos sablon lagi kemana tuh Mas? Lagi ngedate mungkin, apalagi nonton konser gitu biasanya. Wah, semuanya sih. Pasti di harian biasa ngedate, pasti pakainya kaos sablon. Oke, berarti Karena memang ya hampir semua kan produk yang kita pakai, kalau untuk kaos, tas itu kan banyak sekali untuk produk-produk yang sablon kan. Kecuali kaos polos itu Betul. memang nggak ada. Itu pun kadang masih ada tagnya di belakang, pakai sablon juga. XL gitu, XL tuh brand apa gitu, sablon juga WMIT semua. Atau di bordir ya, atau di bordir atau sablon gitu. Emang biasa ngedate-nya di mana Mas di Surabaya Mas? Waduh. Biasa di TP. Tetap dijawab WMIT semua. Karena kita belum ke Surabaya kalau belum ke Tunjungan Plaza ya. Ya jadi memang kalau di TP itu wah ini kita ngobrolin tiba-tiba jadi marketing TP kita di sini ya. Banyak banget WMIT semua ya, WMIT semua kalau misalnya mau main ke Surabaya, main-mainlah ke Tunjungan bisa, kafe-kafe di situ ya. Main ke TP bisa, belanja-belanja di situ ya. Dan TP ini sebenarnya juga kayak kalau tadi kita ngomongin market sablon itu ada yang dari menengah ke bawah dan menengah ke atas. Betul. Di TP semuanya ada WMIT semua. Iya, dari bawah sampai atas ada Dari bawah semua. sampai atas ada semua. Itu luas banget. Jadi kalau misalnya, oh saya mau nyari yang range harganya seginian, ada. Cari yang range harganya seginian, ada. Banyak kaos sablon juga di sana. Ya. Iya, banyak banget karena Banyak memang, brand. ya, market sablon itu pokoknya nggak akan pernah mati. Betul. Itu hanya Betul. saja hancur-hancuran harga. Dan sekarang harus punya, ketika pemain sablon harus punya identitas sih. Pemain Betul. DTF harus punya identitas bahwa produk saya itu lebih unggul daripada produk yang lain. Itu sih. Betul. Dan bagaimana WMIT membangun identitas? Tentu saja dengan berinvestasi untuk hal-hal yang memang bisa ngeangkat gitu ya value dari brand Betul, media sendiri betul. kayak gitu. Pakai printer Epson, pakai tinta Epson, belinya di WU. Bener banget. Spesifik belinya di Mas Ulin ya. Kalau beli di Mas Ulin yang membedakan apa nih Mas dengan yang lain? Nah, kalau di saya belinya itu nanti bisa konsultasi 24 jam. Kecuali 24 jam. pas saya tidur, itu nggak bisa. Pas lagi tidur. Kalau pas lagi main ML gimana Mas? Aman, saya skip, nggak apa-apa. Kalah nggak apa-apa. Kenyamanan customer nomor 1. Masih AFK gitu. Wih, halo ya Pak gitu. Habis telepon ternyata udah kalah, ranknya turun. Kalau ranknya turun gimana Mas? Aman, nggak apa-apa. Habis itu paling marah-marah doang. Habis itu langsung di-push. Semalaman gak tidur malah. Gitu. Kalau misalnya tiba-tiba lagi ulang tahun nih Mas, ada yang ngasih kaos, skinnya apa Mas? JML. Skin. Kalau saya sih suka ini, Lancelot. Oke. Sebenarnya aku gak terlalu ngerti sih, Mbak. Aduh, Karena nggak aku gak ngerti. main. Nggak apa-apa, nanti tak ajarin. Nah itu kalau misalnya dikasih hadiah kaos sablon, ada logonya itu kecil di sini. Gimana Mas? Sangat-sangat happy sih. Happy, ya? Apalagi kalau sablonnya pakai Epson. Biar makin awet. Dipakai tiap hari nanti ke kantor itu. Paham. Itu dia ya dari Mas Ulin yang hari ini memang menjabarkan kenapa sih harus pakai DTF Epson G6030 ya itu jawabannya WMIT. Dan ukurannya juga gede ya. Ukurannya 90 90 cm Iya. ya. Itu akomodir banget kalau misalnya banget, benar. untuk ukuran-ukuran baju-baju yang XL, XXL, triple Sangat-sangat XL bisa. kayak gitu. Jadi ya untuk Mas Ulin biasanya ukurannya apa? L? Aku M? ML, M atau L? M atau L. M atau L. Jadi kalau misalnya baju M atau L ukurannya misalnya mungkin anu doang ya, misalnya 4 gitu-gitu aja ya desainnya. Tapi kalau misalnya dengan G6030 ini ukurannya 90 cm, ukuran yang gede-gede pun bisa kita kejar desainnya WMIT semua. Nah, 1-2 kata untuk WMIT yang masih ragu-ragu untuk beli DTF Epson di Mas Ulin. Di saya, oke. Jangan pernah ragu untuk pemula yang pengen usaha DTF. Abaikan isu-isu yang DTF itu hasilnya buruk, terus mesinnya gampang rusak, karena sekarang hadir Epson G6030 DTF yang memang menjawab dari semua keluhan yang beredaran di pasar. Oke. Dan kalau beli di Mas Ulin, Kalau beli di saya 24 jam ready. ready. Jadi kalau misalnya, Mas ini saya tiba-tiba gini, Mas saya tiba-tiba gini. Tenang, saya Mas Tenang, Ulin ready. semua beres, aman. Aman. Thank you WMIT semua yang mungkin hari ini udah ngobrol sama kita ya. Dan tadi dapat
rekomendasi printer, Epson, rekomendasi tempat ngedet di TP, rekomendasi dan juga keamanan nih kalau misal telepon Mas Ulin masih lagi Mobile Legend di skip langsung demi angkat telepon gitu ya. Jadi memang semua nggak usah ragu lagi, langsung hubungi produk spesialis wujud unggul untuk menanyakan segala kebutuhannya. Kalau hubungi Mas Ulin di nomornya berapa Mas? 085 701 602 196. Oke, kalau misalnya juga lupa nih, nanti kita taruh di description box juga. Ataupun kita bisa langsung hubungi kita ya di Wujud Unggul Official, Instagram, Facebook kita ada, page personal ada. Kita main di LinkedIn juga, di TikTok juga ada, banyak banget yang DM, silahkan banget. Nanti kita arahkan ke Mas Ulin kalau misalnya nanti ada yang ditanyakan gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya main ke website, silahkan banget kita ada segala jenis informasi produk di sana di www.wujudunggul.com. Setiap hari kita update di Instagram, jadi pastikan selalu untuk update segala hal yang ditawarkan Wujud Unggul mulai dari produk sampai dengan layanan. Saya Kedi Sintana Rayani. Saya Ulin. Sampai jumpa. Sampai Thank you, jumpa. Imits.